Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Meli Maulidanti, mahasiswa program studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Pesantren yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Idopi, SPDI, MPD. Materi yang akan saya sampaikan merupakan hasil analisis mengenai konsep dasar manajemen pesantren, visi dan misi pesantren, kepemimpinan dan tata kelola, kemudian kebijakan pemerintah dalam pengembangan pesantren, serta strategi menjaga keberlanjutan pesantren di tengah berbagai tantangan perkembangan zaman. Selamat menyaksikan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu konsep dasar manajemen. Nah, apa sih konsep dasar manajemen ini? Manajemen pesantren adalah proses pengelolaan seluruh sumber daya pesantren secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan Islam dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kepesantrenan. Nah, untuk fungsinya ada beberapa fungsi dalam manajemen pesantren, diantaranya yaitu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, kemudian pengawasan. Nah, di balik fungsi itu ada ruang lingkup. Apa saja kira-kira ruang lingkup itu? Nah, untuk ruang lingkup manajemen pesantren ini meliputi ada manajemen kurikulum, manajemen peserta didik, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen keuangan, manajemen sarana dan prasarana, ada manajemen hubungan masyarakat, serta manajemen mutu pendidikan. Nah, setelah kita bahas konsep dasar manajemen, kemudian fungsinya dan ruang lingkupnya, kemudian dalam penerapannya. Nah, untuk penerapan manajemen ini, menurut saya penerapan yang modern gitu ya, tentu sangat diperlukan agar pesantren ini mampu bersaing di era global. Namun tentu penerapannya ini tidak boleh menghilangkan identitas dari si pesantren. Seperti apa? Seperti keteladanan terhadap kiai, kemudian pembelajaran kitab kuning, akhlak, budaya musyawarah, dan kehidupan yang sederhana. Nah, dengan demikian pesantren ini tetap bisa mempertahankan tradisinya sekaligus mampu mengikuti perkembangan zaman. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu mengenai tipologi dan listing pesantren. Untuk pesantren di Indonesia ini memiliki beberapa tipologi ya, di antaranya itu ada 3. Yang pertama, pesantren salafiyah. Nah, pesantren salafiyah ini biasanya berfokus pada pembelajaran kitab kuning. Kemudian menggunakan metode pembelajarannya itu sorogan atau biasa kita sering sebut bandungan gitu ya. Kemudian menjaga tradisi pesantrennya. Nah, itu untuk pesantren yang salafiyah. Kemudian ada juga yang pesantren modern ya. Pesantren modern ini biasanya menggabungkan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Kemudian menggunakan sistem kelas dan kurikulum nasional. Dan kemudian memanfaatkan teknologi pembelajaran. Nah, itu tuh untuk pesantren modern. Kemudian ada juga pesantren terpadu. Nah, untuk pesantren terpadu ini biasanya pesantren yang mengintegrasikan pendidikan agama, terus pendidikan umum, kemudian keterampilannya dan kewirausahaannya.
Kemudian menyiapkan lulusan yang religius sekaligus kompetitif. Nah, itu untuk pesantren yang terpadu. Selanjutnya untuk perbandingan. Untuk perbandingan dari 3 tipologi ini, yang pertama itu pesantren salaf. Pesantren salaf itu unggul dalam penguasaan ilmu agamanya, tetapi tetap menghadapi tantangan perkembangan teknologi zaman ini atau pada zaman sekarang ini gitu ya. Kemudian ada pesantren modern. Nah, untuk pesantren modern lebih siap menghadapi dunia kerja ya. Namun tetap harus menjaga nilai-nilai tradisionalnya. Kemudian untuk pesantren terpadu. Nah, untuk pesantren terpadu ini memiliki keunggulan atau keseimbangan ilmu agama, ilmu umumnya gitu, tetapi tetap memerlukan pengelolaan yang lebih kompleks. Kemudian ke pertanyaan yang ketiga. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga ini mengenai visi, misi, tujuan, dan panca jiwa pesantren. Nah, menurut saya dalam penyusunan visi, misi, tujuan pesantren ini harus memenuhi beberapa prinsip ya. Di antaranya yaitu harus jelas dan mudah dipahami. Kemudian realistis dan dapat dicapai, serta berorientasi masa depan. Kemudian sesuai kebutuhan masyarakatnya dan selaras dengan nilai-nilai keislamannya. Nah, untuk nilai-nilai keislamannya ini tidak boleh sampai dihilangkan, karena nilai-nilai keislaman ini merupakan ciri atau tanda dari kepesantrenan gitu. Kemudian untuk visi misi tujuan pesantren ini harus mencerminkan yang namanya panca jiwa pesantren. Di antaranya apa aja? Seperti keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, kemudian ukhuwah islaminya itu ada, dan kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Untuk contohnya, visi misi ini dapat dicontohkan seperti menjadi pesantren yang unggul, menghasilkan generasi yang berakhlak mulia, berilmu, mandiri, serta mampu berkontribusi bagi masyarakat berdasarkan nilai-nilai agama. Nah, mungkin itu untuk contoh dari visi misi pesantren gitu. Maka dengan demikian seluruh program pendidikan yang diarahkan dengan baik untuk membentuk karakter sesuai panca jiwa pesantren. Pertanyaan keempat. Nah, untuk pertanyaan yang keempat ini ada kepemimpinan dan tata kelola kepesantrenan. Nah, keberhasilan pesantren ini sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan seorang kiai ya, dan tata kelola yang baik tentunya. Kiai itu berperan sebagai pemimpin spiritual, kemudian pendidik, serta pengambil kebijakan utama gitu dari setiap pengambilan keputusan. Untuk model kepemimpinannya, menurut saya model kepemimpinan yang ideal itu adalah kepemimpinan yang transformasional, yang artinya pemimpin yang mampu memberikan keteladanan yang baik, membangun semangat perubahan, dan tetap menjaga pada nilai-nilai kepesantrenan. Nah, itu yang penting ya, tetap menjaga nilai-nilai kepesantrenan. Kemudian dalam tata kelola pesantren itu harus menerapkan beberapa prinsip ya, yaitu ada transparansi, ada akuntabilitas, partisipasi seluruh warga yang ada di pesantren, kemudian efektivitas dan profesionalisme. Nah, dengan kepemimpinan yang visioner, kepemimpinan yang baik, dan tata kelola yang baik tentunya ya, pesantren itu dapat berkembang tanpa kehilangan dari karismanya itu pesantren sendiri serta identitas kepesantrenannya gitu.
Kemudian yang terakhir, pertanyaan kelima. Ya, pertanyaan yang kelima ini kebijakan pemerintah dan jaminan mutu. Nah, pemerintah ini memberikan pengakuan ya terhadap pesantren melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Bentuk-bentuk dukungan pemerintahan itu meliputi rekognisi ya. Rekognisi ini merupakan pengakuan terhadap pesantren. Kemudian ada afirmasi. Nah, untuk afirmasi ini merupakan dukungan bagi pemerintah atau dukungan untuk pesantren yang membutuhkan. Kemudian ada fasilitas berupa bantuan dana, pelatihan, serta sarana prasarana dan pengembangan SDM-nya. Nah, itu untuk dukungan ya, atau berupa dukungan dari pemerintahan. Ada rekognisi, afirmasi, kemudian ada fasilitas. Nah, selain itu, pesantren itu perlu menerapkan ya sistem yang penjaminan mutunya itu internal agar kualitas pendidikan ini terus meningkat gitu. Nah, apa aja sih tahapannya? Untuk tahapannya itu meliputi menetapkan standar mutu, kemudian melaksanakan standarnya, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan hasil evaluasinya, serta melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Nah, dengan penerapan tersebut, mutu lulusan ini atau pelayanan pendidikan ini serta pengelolaan pesantren akan semakin baik gitu, sehingga mampu menjawab kebutuhan dari masyarakatnya. Seperti itu. Nah, kemudian mengenai tantangan terbesar pesantren Indonesia 10 tahun mendatang. Menurut saya, tantangan terbesar pesantren 10 tahun mendatang itu adalah bagaimana menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman gitu. Seperti apa? Seperti perkembangan teknologinya, kemudian kebutuhan dunia kerjanya, dan lain-lain sebagainya. Nah, dari pernyataan itu tentu tanpa menghilangkan nilai-nilai keislamannya serta akhlak dan perilaku yang mencerminkan dari pesantren atau khas dari pesantren kepesantrenan gitu. Karena di era digital ini santri itu dituntut untuk bisa menguasai dalam teknologi, tidak hanya dalam berkomunikasi bahasa asingnya, tapi juga dalam kemampuan berpikir kritisnya agar mampu bersaing di tempat nasional maupun internasional gitu. Dan juga agar tidak menjadi penonton dalam perkembangan zaman yang modern ini gitu. Nah, selanjutnya ada strategi paling efektif manajemen beserta argumentasi ilmiahnya. Nah, strategi paling efektif adalah menerapkan manajemen strategi dengan melakukan yang tadi sudah dibahas di awal, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan secara berkelanjutan. Selain itu, perlunya peningkatan kompetensi atau kualitas dari gurunya gitu. Agar menjadikan atau menghasilkan murid-murid yang berkualitas juga, seperti itu. Kemudian bagaimana cara meningkatkan kualitas gurunya? Nah, untuk meningkatkan atau untuk cara meningkatkan kualitas guru itu diantaranya bisa melalui dengan pelatihan rutin ya, pelatihan yang rutin dan pemanfaatan teknologi pembelajarannya. Menurut saya itu sangat penting ya teman-teman, karena untuk menghasilkan
guru-guru yang berkualitas juga, atau guru-guru yang berkompetensi. Seperti itu. Kemudian dalam strategi paling efektif adalah menerapkan manajemen strategi dengan melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan secara berkelanjutan. Kemudian selain itu adanya peningkatan kompetensi atau kualitas guru. Itu pun adalah kunci strategi yang paling efektif ya, agar menghasilkan murid-murid yang berkualitas. Dengan cara seperti apa? Tentunya dengan cara meningkatkan kualitas guru itu melalui pelatihan yang rutin dan pemanfaatan teknologi pembelajarannya. Nah, itu tuh sangat penting ya, karena dengan adanya pelatihan tersebut, kualitas atau kompetensi dari gurunya bisa menghasilkan kualitas atau kompetensi dari guru tersebut. Seperti itu. Nah, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen pesantren. Semoga materi ini dapat bermanfaat atau menambah pemahaman kita ya tentang pentingnya pengelolaan pesantren yang profesional tanpa meninggalkan nilai-nilai kepesantrenan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.